Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi liburan ke Nusa Dua. Panorama indah telah mendunia. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat dan berbahagia. Beli baju bayi ke Pratama. Kualitas bagus tidak termakan usia. Marilah kita belajar materi pertama yang membahas keterampilan berbahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertama dalam mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia MISD. Hal-hal yang akan kita pelajari diantaranya konsep dasar keterampilan berbahasa Indonesia, aspek-aspek keterampilan berbahasa, hubungan antara keempat keterampilan berbahasa, dan hubungan keterampilan berbahasa dengan keterampilan bersastra. Simaklah video kali ini agar Anda memiliki gambaran berkaitan dengan keterampilan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia memiliki peranan penting pula dalam dunia pendidikan. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Hal itu terimplementasi dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsinya, yaitu sarana berkomunikasi, sarana berpikir, sarana persatuan, dan sarana kebudayaan. Pembelajaran bahasa Indonesia ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, yang meliputi 4 aspek keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Berbahasa yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Dengan siapa kita berhadapan, media apa yang kita gunakan, itu akan mempengaruhi bahasa yang akan kita gunakan. Berbahasa yang baik didukung oleh penggunaan bahasa yang santun, yaitu bahasa yang halus, sopan, menghargai orang lain, tidak menunjukkan kemampuan diri berlebihan di hadapan orang lain. Sedangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang benar, yaitu kaitannya penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan atau kaidah berbahasa Indonesia, yang itu nanti akan selaras dengan makna di dalam kamus. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 diarahkan berbasis teks. Masum mengartikan teks adalah satuan bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial, baik lisan maupun tulis, dengan struktur berpikir yang lengkap. Lebih lanjut, beliau membagi teks berdasarkan sudut pandang penceritaannya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu teks dalam genre sastra dan non-sastra. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD dilaksanakan dengan berpusat pada peserta didik. Materi ajar berupa jenis-jenis teks yang disesuaikan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari, sehingga siswa yang telah mempelajari teks di sekolah diharapkan juga memahami lingkungan kehidupannya. Misalnya saja, untuk jenjang kelas 1 diajarkan teks deskripsi yang berupa anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, peristiwa siang dan malam. Dengan diajarkan teks tersebut, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan teks deskripsi ini dalam peristiwa keseharian. Adapun jenis teks yang diajarkan untuk tingkat SD atau MI
dalam kurikulum 2013 ditemukan ada sebanyak 28 teks yang diajarkan selama 6 tahun ketika siswa duduk di bangku sekolah dasar. Untuk jenis-jenis teks ini akan kita kupas secara khusus pada pertemuan ke-12. Untuk dapat mendefinisikan keterampilan berbahasa, silakan perhatikan gambar berikut ini yang memuat peristiwa komunikasi secara sederhana. Seperti digambarkan melalui diagram di atas, si pengirim pesan aktif memilih pesan yang akan disampaikan, memformulasikannya dalam wujud lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan. Proses demikian disebut dengan proses encoding. Kemudian lambang-lambang bunyi atau tulisan tersebut disampaikan kepada penerima. Selanjutnya, si penerima pesan aktif menerjemahkan lambang-lambang berupa bunyi atau tulisan tersebut menjadi makna sehingga pesan tersebut dapat diterima secara utuh. Proses tersebut disebut dengan proses decoding. Jadi, kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut harus sama-sama memiliki keterampilan, yaitu si pengirim harus memiliki keterampilan memilih lambang-lambang bunyi, baik bunyi atau tulisan guna menyampaikan pesan. Dan si penerima harus terampil memberi makna terhadap lambang-lambang, bunyi atau tulisan yang berisi pesan yang disampaikan si pengirim. Pada akhirnya, apa yang disampaikan oleh si pengirim nanti akan sama dengan yang didapatkan oleh penerima. Sehingga pesan yang disampaikan melalui komunikasi itu dapat tersampaikan dengan baik. Dalam kenyataan, aktivitas komunikasi dalam wujud berbicara, mendengarkan, menulis, dan membaca tidaklah sesederhana seperti yang digambarkan pada gambar 1.1 yang bersifat satu arah. Ada pihak yang bertugas sebagai pembicara, sedangkan ada satu pihak yang bertugas sebagai pendengar. Akan tetapi, komunikasi yang terjadi sering bersifat dua arah seperti tergambar pada gambar 1.2 berikut ini, yang mana pengirim menyampaikan sebuah berita ataupun pesan melalui sarana lisan yang nanti ditangkap oleh penerima sebagai pendengar. Kemudian penerima ini memberikan tanggapan berupa berita yang nanti berikutnya akan ditangkap oleh pengirim, yang nanti akan secara bergantian. Kalau itu komunikasi bersifat dua arah. Sedangkan untuk gambar 1.3 ini komunikasi bersifat multi arah, yang mana melibatkan banyak orang. Ketika kemudian pihak pertama sebagai pengirim menyampaikan sebuah pesan, nanti akan diterima oleh pihak B, C, dan D, yang selanjutnya pihak B, C, dan D ini bisa kemudian memberikan umpan balik berupa berita tadi yang nanti akan ditanggapi oleh pihak yang lainnya, baik itu A, kemudian C, ataupun juga B. Hal inilah yang menjadikan komunikasi multi arah ini sifatnya lebih kompleks dibandingkan dengan komunikasi searah ataupun juga dua arah, karena sifatnya interaktif. Komunikasi sesungguhnya terjadi dalam suatu konteks kehidupan yang dinamis, dalam suatu konteks budaya. Dalam komunikasi yang sesungguhnya, ketika melakukan proses encoding, si pengirim berada dalam suatu konteks yang berupa ruang, waktu, peran, serta konteks budaya yang menjadi latar belakang pengirim dan penerima. Keberhasilan suatu komunikasi sangat bergantung kepada proses encoding dan decoding yang sesuai dengan konteks komunikasinya. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan atau encoder jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi.
Kemudian ia dapat dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan atau decoder. Jika dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterimanya dalam suatu konteks komunikasi menjadi pesan yang utuh yang isi dan maksudnya sama dengan maksud si pengirim. Misalnya, dalam peristiwa sehari-hari, kita biasa mengatakan kata makan. Makan di sini bisa dimaknai oleh decoder sebagai ajakan makan bersama atau minta diambilkan makanan. Dalam konteks masyarakat Jawa, ajakan makan yang biasa kita terima sebenarnya menandakan bahwa yang mengajak kita tersebut akan mentraktir kita. Hal yang berbeda dengan masyarakat Australia yang justru ajakan makan ini yang berarti jika kita mengiyakan menandakan kesanggupan kita untuk mentraktir yang mengajak itu. Dari sini, konteks budaya sangat mempengaruhi peristiwa komunikasi. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbicara apabila yang bersangkutan terampil memilih bunyi-bunyi bahasa, berupa kata, kalimat, serta tekanan dan nada secara tepat, serta memformulasikannya secara tepat pula, guna menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan, fakta, perbuatan dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Kemudian seseorang dikatakan terampil mendengarkan atau menyimak apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan menafsirkan makna dari bunyi-bunyi bahasa berupa kata, kalimat, tekanan, dan nada yang disampaikan pembicara dalam suatu konteks komunikasi tertentu. Selanjutnya, seseorang dikatakan memiliki keterampilan menulis bila yang bersangkutan dapat memilih bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, serta menggunakan retorika organisasi tulisan yang tepat guna mengutarakan pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta. Terakhir, seseorang dikatakan terampil membaca bila yang bersangkutan dapat menafsirkan makna dan bentuk-bentuk bahasa tertulis berupa kata, kalimat, paragraf, organisasi tulisan yang dibacanya. Manfaat keterampilan berbahasa. Untuk sampai kepada manfaat keterampilan berbahasa, kita perlu menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana jika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa? Apa yang akan terjadi? Kita tidak dapat mengungkapkan pikiran, kita tidak dapat mengekspresikan perasaan, kita tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Oleh karena itu, keterampilan berbahasa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Keterampilan berbahasa sangat menunjang bagi kita yang berprofesi sebagai pendidik atau guru. Karena dengan kemampuan bahasa yang memadai, yaitu berbicara, kita akan mudah menyajikan atau menjelaskan materi kepada siswa, sehingga siswa pun akan bisa menangkap informasi yang kita sampaikan dengan mudah. Keterampilan berbahasa juga nantinya akan bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan masyarakat yang keberhasilannya bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimiliki seseorang. Misalnya guru, jaksa, pengacara, manajer, dan wartawan. Oleh karena itu, karena keterampilan berbahasa ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, maka dari itu hal yang harus dilakukan adalah senantiasa meningkatkan kemampuan keterampilan berbahasa. Karena keterampilan berbahasa ini merupakan sesuatu yang dilatihkan. Keterampilan berbahasa diklasifikasikan menjadi dua,
yaitu yang pertama keterampilan bersifat produktif, menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Bentuknya, keterampilan berbicara dan menulis. Yang kedua, keterampilan berbahasa bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Bentuknya, keterampilan menyimak dan membaca. Keterampilan berbahasa yang dilakukan oleh manusia, dari segi penggunaannya ditemukan data sebagai berikut. Menulis sebanyak 9%, membaca 16%, berbicara 30%, dan menyimak 45%. Berdasarkan data ini ditemukan, mayoritas aktivitas yang dilakukan manusia menggunakan aktivitas menyimak, diikuti berbicara, membaca, dan menulis. Pemerolehan keterampilan berbahasa itu pada umumnya dimulai dari kegiatan menyimak, berikutnya berbicara, membaca, dan menulis. Kegiatan menyimak diawali dengan mendengarkan yang pada akhirnya memahami apa yang disimak. Baru berikutnya, dari kegiatan menyimak pada tahapan perkembangan pemerolehan bahasa anak, mereka baru bisa berbicara. Sedangkan untuk keterampilan membaca dan menulis diperoleh anak-anak di bangku sekolah. Keterampilan berbahasa yang pertama adalah keterampilan mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif, bukan sekadar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan utama menyimak secara umum adalah untuk menangkap dan memahami pesan, ide, serta gagasan yang terdapat pada materi atau bahan simakan. Tujuan pendukung menyimak yaitu menyimak memperoleh fakta atau mendapatkan fakta, untuk menganalisis fakta, untuk mengevaluasi fakta, untuk mendapatkan inspirasi, dan untuk mendapatkan hiburan atau menghibur diri. Keterampilan yang kedua yaitu berbicara. Berbicara merupakan suatu aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar, kemudian seseorang belajar untuk mengucapkan, dan akhirnya mampu dan terlampir berbicara. Berbicara pun diartikan tarikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Tujuan utama dari kegiatan berbicara yaitu untuk berkomunikasi. Keterampilan berbicara secara garis besar terdiri dari 3, ditentukan berdasarkan jenis situasinya, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Untuk interaktif misalnya dalam bercakap-cakap secara tatap muka, berbicara lewat telepon, sedangkan untuk semi-interaktif misalnya dalam berpidato di hadapan umum secara langsung. Sedangkan yang bersifat non-interaktif misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Ketika seseorang akan melakukan aktivitas berbicara, harus menguasai keterampilan mikro dalam berbicara. Di antaranya, mengucapkan bunyi-bunyi yang berbeda secara jelas sehingga pendengar dapat membedakannya. Menggunakan tekanan dan nada serta intonasi yang jelas dan tepat. Menggunakan bentuk-bentuk kata, urutan kata, serta pilihan kata yang tepat. Menggunakan register atau ragam bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi.
termasuk sesuai ditinjau dari hubungan antara pembicara dan pendengar. Berupaya agar kalimat-kalimat utama jelas bagi pendengar. Berupaya mengemukakan ide-ide atau informasi tambahan guna menjelaskan ide-ide utama. Berupaya agar wacana berpautan secara selaras sehingga pendengar mudah mengikuti pembicaraan. Keterampilan yang ketiga yaitu membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis yang dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Membaca merupakan suatu proses penyerapan informasi dalam dari sebuah teks tertulis untuk mengetahui informasi yang ingin disampaikan penulis. Tujuan utama membaca diantaranya adalah untuk memperoleh kesenangan, menyempurnakan membaca nyaring, menggunakan strategi tertentu, memperbarui pengetahuannya tentang suatu topik, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, dan memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis. Beberapa tujuan membaca lainnya yang erat kaitannya dengan makna diantaranya membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta, membaca untuk memperoleh ide-ide utama, membaca untuk mengetahui urutan atau susunan organisasi cerita, membaca untuk menyimpulkan, membaca untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan, membaca untuk menilai atau mengevaluasi, dan membaca untuk membandingkan atau mempertentangkan. Sebagaimana keterampilan berbicara, ketika seseorang akan membaca juga perlu menguasai keterampilan mikro, di antaranya mengenal sistem tulisan yang digunakan, mengenal kosakata, menentukan kata-kata kunci yang mengidentifikasi topik dan gagasan utama, menentukan makna-makna kata termasuk kosakata split dari konteks tertulis, mengenal kelas kata gramatikal terdiri dari kata benda, kata sifat, kata kerja, kata bilangan, dan sebagainya. Menentukan konstituen-konstituen dalam kalimat seperti kedudukan sebagai subjek, predikat, objek, dan preposisi. Mengenal bentuk-bentuk dasar sintaksis, menggunakan perangkat kohesif leksikal dan gramatikal guna menarik kesimpulan-kesimpulan, menggunakan pengetahuan dan perangkat-perangkat kohesif leksikal dan gramatikal untuk memahami topik utama atau informasi utama, membedakan ide utama dari detail-detail yang disajikan, menggunakan strategi membaca yang berbeda terhadap tujuan-tujuan membaca yang berbeda seperti skimming, untuk mencari ide-ide utama atau melakukan studi secara mendalam. Mulyati 2013. Keterampilan berbahasa yang keempat yaitu menulis. Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara keterampilan berbahasa lainnya. Hal itu disebabkan oleh menulis bukanlah sekadar menyalin kata-kata dan kalimat-kalimat, melainkan juga mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran dalam suatu struktur tulisan yang teratur. Hal ini sekaligus menjadikan mengapa menulis menempati posisi terakhir dari aktivitas berbahasa yang dilakukan manusia. Karena menulis ini sifatnya paling rumit seperti yang sudah dijelaskan berkaitan dengan definisi menulis tadi. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Secara umum, tujuan menulis dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan arahan, yakni memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya petunjuk cara menggunakan mesin, merangkai bunga, dan sebagainya.
Yang kedua, menjelaskan sesuatu, yakni memberikan uraian atau penjelasan tentang suatu hal yang harus diketahui orang lain, misalnya menjelaskan mengenai manfaat lari bagi kesehatan jantung. Yang ketiga, menceritakan kejadian, yakni memberikan informasi tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu, misalnya menceritakan tentang perjuangan Sultan Hasanuddin. Yang keempat, meringkaskan, yaitu membuat rangkuman suatu tulisan sehingga dari sebelumnya 150 menjadi 10 halaman tanpa menghilangkan ide pokoknya. Yang kelima, meyakinkan, yakni tulisan berusaha meyakinkan orang lain agar setuju atau sependapat dengannya. Ini kalau kita biasa menggunakan paragraf argumentasi. Keterampilan mikro yang harus dikuasai seseorang ketika akan menulis, yaitu menggunakan ortografi dengan benar, termasuk di sini penggunaan ejaan, memilih kata yang tepat, mengurutkan kata-kata dengan benar, menggunakan struktur kalimat yang tepat dan jelas bagi pembaca, memilih genre atau jenis tulisan yang tepat sesuai dengan pembaca yang dituju, mengupayakan ide-ide atau informasi utama didukung secara jelas oleh ide-ide atau informasi tambahan, mengupayakan terciptanya paragraf dan keseluruhan tulisan koheren sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran atau informasi yang disajikan, membuat dugaan seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca sasaran mengenai subjek yang ditulis, dan membuat asumsi mengenai hal-hal yang belum mereka ketahui dan penting untuk ditulis. Setiap keterampilan berbahasa memiliki hubungan yang erat dengan keterampilan berbahasa lainnya. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang terakhir. Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara. Sesudah itu kita membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah, sedangkan membaca dan menulis dipelajari di sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang disebut catur tunggal. Selanjutnya, setiap keterampilan itu erat pula hubungannya dengan proses berpikir yang mendasari bahasa. Bahasa seseorang mencerminkan pikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Untuk melihat hubungan antara keempat keterampilan berbahasa, lihatlah diagram berikut ini. Dalam gambar ini terlihat jelas bahwa menyimak dan berbicara ini merupakan peristiwa komunikasi yang bersifat tatap muka atau face to face. Sedangkan membaca dan menulis merupakan komunikasi tidak tatap muka atau tidak face to face. Berbicara dan menulis ini merupakan berbahasa yang bersifat produktif. Sedangkan menyimak dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Kalau kemudian kita mau melihat keterhubungan antara keempat keterampilan berbahasa, dapat kita ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Mungkinkah kita melakukan aktivitas mendengarkan tanpa ada yang berbicara? Pastilah jawabannya tidak. Mungkinkah kita melakukan aktivitas membaca tanpa ada yang menulis? Tentu saja pastilah tidak. Untuk melihat keterhubungan antara masing-masing keempat keterampilan berbahasa itu akan kita uraikan satu persatu berikut ini.
Hubungan antara berbicara dengan mendengarkan. Berbicara dan mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Mengenai peristiwa komunikasi dalam situasi interaktif digambarkan melalui diagram berikut ini. Kalau Anda cermati di sini, komunikan menyampaikan berita yang ditangkap oleh komunikator, kemudian komunikator membalikkan berita yang diterima kembali oleh komunikan. Peristiwa komunikasi tersebut misalnya terjadi antar teman atau transaksi antara pembeli dengan penjual, atau dalam diskusi kelompok yang memungkinkan oleh kedua partisipan komunikasi ini dapat memberikan tanggapan. Kalau diagram sebelumnya itu komunikasi bersifat interaktif, maka ini komunikasi yang bersifat kompleks. Ada gagasan yang dipikirkan oleh pengirim, kemudian pengirim nanti ingin menyampaikan kepada penerima, berarti berupa enkode, kemudian media yang digunakan apa, berupa enkode, kemudian diterima oleh penerima, yang nanti berupa pemahaman, kemudian penerima ini memberikan respon, berupa dekode, ada feedback, dekode diterima pengirim yang nantinya berujung dengan pemahaman pula. Yang nanti untuk media ini ditentukan adanya gangguan fisik, mungkin pendengaran itu juga akan menentukan. Masalah semantik, perbedaan budaya, tadi sudah saya jelaskan bahwa kultur budaya juga akan mempengaruhi terhadap peristiwa komunikasi, ketiadaan feedback, ataupun juga efek status yang dimiliki antara pengirim dengan penerima itu. Antara berbicara dan menyimak, terdapat hubungan yang sangat erat yang terlihat dalam hal-hal berikut. Ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Oleh karena itu, model atau contoh yang disimak atau yang direkam oleh anak sangat penting dalam penguasaan dan kecakapan berbicara. Kata-kata yang akan dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimulan yang ditemuinya, misalnya kehidupan desa atau kota, dan kata-kata yang paling banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam penyampaian gagasan-gagasannya. Ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan di alam masyarakat tempatnya hidup. Hal ini misalnya terlihat nyata dalam ucapan, intonasi, kosakata, penggunaan kata-kata, dan pola-pola kalimatnya. Anak yang lebih kecil dapat memahami kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat-kalimat yang diucapkannya. Meningkatkan keterampilan menyimak berarti pula membantu kualitas berbicara seseorang. Bunyi suara merupakan suatu faktor penting dalam cara pemakaian kata anak-anak. Oleh karena itu, anak akan tertolong kalau dia mendengar serta menyimak ujaran-ujaran yang baik dan benar dari para guru, rekaman-rekaman yang bermutu, cerita bernilai tinggi, dan sebagainya. Berbicara dengan bantuan alat peraga atau visual aids akan menghasilkan penangkapan informasi yang jauh lebih baik dari pihak penyimak. Umumnya sang anak akan mempergunakan bahasa yang didengar dan disimaknya. Damson dalam Tarigan 2008 halaman. Hubungan mendengarkan dengan membaca. Menyimak dan membaca mempunyai persamaan. Kedua-duanya bersifat reseptif, yaitu bersifat menerima. Perbedaannya, kalau menyimak menerima informasi dari sumber lisan, sedangkan membaca menerima informasi dari kegiatan menulis. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis. Keterampilan menyimak juga merupakan faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Berikut akan diperlihatkan penelitian para pakar atau ahli yang memperlihatkan beberapa hubungan antara membaca dan menyimak. Pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca disampaikan oleh seorang guru melalui bahasa lisan.
yang kemudian kemampuan sang anak menyimak dengan pemahaman sangat penting sekali. Menyimak merupakan cara atau metode utama bagi pelajaran lisan selama tahun-tahun permulaan sekolah. Perlu dicatat, misalnya bahwa anak yang cacat dalam membaca haruslah meneruskan pelajarannya di kelas yang lebih tinggi dan lebih banyak menyimak daripada membaca. Walaupun menyimak pemahaman lebih unggul daripada membaca pemahaman, anak-anak sering gagal memahaminya dan tetap menyimpan memakai sejumlah fakta yang mereka dengar atau mereka simak. Siswa membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih efektif dan lebih tertutup lagi agar hasil pengajaran itu lebih baik. Kosakata simak yang sangat terbatas mempunyai kaitan dengan kesukaran-kesukaran dalam belajar membaca secara baik. Bagi para siswa yang lebih besar atau lebih tinggi kelasnya, korelasi antara kosakata baca dan kosakata simak sangat tinggi, mencapai 80% atau lebih. Pembeda-bedaan atau diskriminasi pendengaran yang jelek seringkali dihubungkan dengan membaca yang tidak efektif, dan mungkin suatu faktor pendukung atau faktor tambahan dalam ketidakmampuan membaca. Menyimak turut membantu sang anak untuk menanggapi ide pokok atau gagasan utama yang diajukan oleh sang pembaca. Untuk membedakan tujuan menyimak dan membaca, silakan perhatikan tabel berikut ini. Tujuan menyimak untuk membedakan dan menemukan unsur fonetik dan struktur kata lisan. Sedangkan membaca menggunakan cuplikan-cuplikan yang mengandung kata-kata yang bersaja. Tujuan menyimak untuk memperkenalkan bunyi-bunyi kata-kata atau ide-ide baru kepada penyimak. Sedangkan tujuan membaca nyaring langsung atau buatan. Dalam hal ini rekaman dapat digunakan. Tujuan menyimak secara terperinci agar dapat menginterpretasikan ide pokok dan menanggapinya secara tepat. Sedangkan membaca sesudah menyimak menunjukkan ide pokok beserta detail-detail yang terpancar darinya. Tujuan menyimak ide utama dan dinyatakan dalam kalimat topik atau kalimat petunjuk. Tujuan membaca memahami kalimat penunjuk itu terjadi dalam posisi yang beraneka ragam. Berbicara ialah bentuk komunikasi dengan menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Beberapa hasil penelitian memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Telaah-telaah tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan, serta keterampilan bagi pelajaran membaca. Beragam hubungan antara kegiatan lisan dan membaca antara lain. Yang pertama, performa atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lisan. Pola-pola ujaran orang yang tuna aksara atau buta huruf mungkin sekali mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. Jika pada tahun-tahun permulaan sekolah, ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca bagi anak-anak yang lebih tinggi kelasnya turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka, seperti kesadaran linguistik mereka terhadap kata-kata baru atau istilah-istilah baru, struktur kata yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. Kosakata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Andai kata muncul kata-kata baru dalam buku bacaan siswa, hendaklah guru mendiskusikan dengan siswa agar mereka memahami maknanya sebelum mereka mulai membacanya. Hubungan membaca dengan menulis.
Menulis adalah kegiatan berbahasa yang bersifat produktif, sedangkan membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat reseptif. Bagaimanakah seseorang bisa menulis itu? Apakah mungkin seseorang bisa menulis tanpa membaca? Seseorang dapat menulis hanya kalau memiliki ide tentang apa yang akan dituliskannya. Dalam kegiatan menulis melalui 3 tahapan penting, yaitu perencanaan, penulisan, dan revisi. Dalam melaksanakan perencanaan, seringkali penulis melakukan aktivitas membaca, intensif dan ekstensif, guna menelusuri informasi, konsep-konsep, atau gagasan yang akan dijadikan bagian dari bahan tulisannya. Kemudian dalam proses penulisan, penulis sering melakukan revisi-revisi dengan cara membaca lalu menulis kembali secara berulang-ulang. Jadi di sini terlihat jelas bahwa kemampuan membaca penting sekali untuk proses menulis. Melalui proses membaca, seseorang nanti mengumpulkan informasi-informasi yang nanti akan membantu dalam proses penuangan ide ketika proses menulis. Sebaliknya, dalam kegiatan membaca pemahaman, seringkali harus membuat catatan-catatan, bahkan rangkuman atau komentar mengenai isi bacaan, guna menunjang pemahaman kita terhadap isi bacaan. Setelah itu, kita mungkin terdorong untuk menulis resensi atau kritik terhadap suatu tulisan yang telah kita baca itu. Jadi, di sini terlihat terdapat hubungan yang erat antara kegiatan membaca dengan menulis. Hubungan menulis dengan berbicara. Kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis merupakan kegiatan yang sama-sama bersifat produktif ekspresif, yaitu berfungsi sebagai penyampai informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan melalui bahasa tulis. Informasi yang digunakan dalam berbicara dan menulis diperoleh melalui kegiatan menyimak atau membaca. Keterampilan menggunakan kaidah kebahasaan dalam kegiatan berbicara menunjang keterampilan menulis. Keterampilan menggunakan kaidah kebahasaan menunjang keterampilan berbicara. Yang terakhir, hubungan keterampilan berbahasa dengan keterampilan bersastra. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sifatnya integratif, karena setiap aspek keterampilan berbahasa ini dikemas dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu, meningkatkan keterampilan berbahasa anak sangat diperlukan. Sedangkan keterampilan karya sastra merupakan wujud dari perkembangan keterampilan berbahasa. Sastra disampaikan melalui kegiatan apresiasi sastra. Melalui kegiatan apresiasi ini, siswa akan mendapatkan hiburan dan memperoleh nilai-nilai pendidikannya. Hal ini sesuai dengan hakikat karya sastra yang memuat unsur truth et util, bahwa sebuah karya sastra ini harus mengandung unsur-unsur keindahan dan kebergunaan. Kebergunaan itu ditentukan dari nilai-nilai yang dapat diambil dari kegiatan membaca karya sastra. Keterampilan berbahasa dan bersastra berhubungan, di antaranya mendengarkan, memahami wacana lisan dalam kegiatan penyampaian berita, laporan saran, berberita, pidato, wawancara, diskusi, seminar, dan pembacaan karya sastra berbentuk puisi, cerita rakyat, drama, cerpen, dan novel. Berbicara menggunakan wacana lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam kegiatan berkenalan, diskusi, bercerita, presentasi, hasil penelitian, serta mengomentari pembacaan puisi dan pementasan drama.
Membaca menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami wacana teks non-sastra berbentuk grafik, tabel, artikel, tajuk rencana, teks pidato, serta teks sastra yang berbentuk puisi, hikayat, novel, biografi, puisi kontemporer, karya sastra berbagai angkatan, dan sastra Melayu. Menulis menggunakan berbagai jenis wacana tulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, teks pidato, proposal, surat dinas, surat dagang, rangkuman, ringkasan, notulen, laporan, resensi, karya ilmiah, dan berbagai karya sastra yang berbentuk puisi, cerpen, drama, dan kritik. Melalui pembelajaran keterampilan menyimak dan membaca, siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam menikmati, menghayati, dan memberikan penilaian terhadap karya sastra. Sementara itu, melalui pembelajaran keterampilan berbicara dan keterampilan menulis, siswa dapat mengekspresikan kemampuannya dalam bersastra melalui kegiatan mencipta berbagai macam sastra seperti puisi, drama, ataupun juga cerpen, bagaimanapun bentuk dengan kualitas hasilnya. Kemampuan siswa dalam mengapresiasi sastra inilah diharapkan dapat terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain kegemarannya dalam membaca karya sastra, kemampuan dalam membaca dan menulis puisi, keterampilan dalam memerankan karakter tokoh dalam drama, kegemarannya dalam menonton pentas drama, dan keterampilannya menganalisis atau menilai sebuah karya sastra yang dibaca ataupun yang didengarnya. Pergi ke Kalimantan, seberangi lautan, menemui saudara yang kini jauh di rantauan. Semoga kelak Anda jadi guru panutan yang mengajar dan mengabdi penuh keikhlasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.